Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga hari ini menjadi langkah baru dalam perjalanan hidup kita. Semoga hati kita selalu dijaga dalam ketenangan dan pikiran kita disinari cahaya keyakinan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan terhadap dakwah kebaikan ini. Tulis komentar terbaikmu di bawah dan subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama dalam jalan ilmu dan kesadaran. Karena di sini kita belajar bukan hanya tentang dunia, tapi tentang bagaimana hukum Allah bekerja dalam kehidupan manusia. Pernahkah engkau merasa sudah berusaha sepenuh tenaga, bekerja dari pagi hingga malam, tapi rizki seolah nyangkut di dimensi sebelah? Uang datang hanya mampir sebentar, lalu pergi entah kemana. Sementara engkau sudah ikhtiar, sudah berdoa, bahkan sudah bersedekah. Namun hidup tetap terasa stagnan. Banyak orang mengira hal itu terjadi karena kurang kerja keras. Padahal akar masalahnya bukan di luar, tapi di dalam pikiran, di dalam hati, dan di dalam energi yang engkau pancarkan setiap hari. Sebab dalam sistem ciptaan Allah, rezeki bukan sekadar hasil gerak tangan, tapi hasil keseimbangan antara niat, getaran batin, dan keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini bukan hanya perintah untuk berusaha, tapi isyarat tentang hukum batin bahwa perubahan rizki dimulai dari perubahan dalam diri. Jika hati masih dikuasai rasa takut, cemas, iri, dan tidak yakin pada pertolongan Allah, maka energi itu akan membentuk realitas yang sama. Namun ketika hati mulai yakin, tenang, dan penuh syukur, maka semesta dalam kuasa Allah akan menata ulang jalannya rezeki menuju kita. Sahabat beriman, banyak orang mencari kekayaan dengan cara mengejar, bukan dengan cara menyadari. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan banyaknya harta, tapi kayanya jiwa. Ketika hati bersyukur, rizki bertambah. Ketika hati tenang, pikiran menjadi jernih. Dan dari kejernihan itulah muncul inspirasi serta ide-ide yang membawa keberkahan. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Syukur bukan sekadar ucapan di bibir, tapi keadaan batin yang menerima setiap takdir dengan tenang. Saat engkau mengucap Alhamdulillah dengan hati penuh kesadaran, engkau sedang menyetel frekuensi spiritualmu agar selaras dengan ketentuan Allah. Maka pantas jika para sufi mengatakan, orang yang bersyukur tidak hanya menerima rezeki, tapi menciptakan jalan bagi rezeki itu untuk datang. Hidup di zaman ini penuh distraksi. Banyak yang membandingkan diri dengan orang lain, merasa gagal hanya karena tidak bisa tampil secerah unggahan media sosial. Padahal yang paling berbahaya bukanlah kemiskinan harta, tapi kemiskinan hati. Banyak yang terlihat kaya namun hidupnya gelisah. Sebab mereka mencari uang tanpa mencari makna. Mereka bekerja tanpa arah spiritual, sehingga lelah tanpa arah. Dalam Islam, kerja keras tidak pernah ditolak, tapi ia harus diikat dengan niat yang benar, karena niat adalah energi pertama yang memanggil rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Sahabat beriman, kadang kita berdoa, tapi hati belum percaya penuh. Bibir berkata, aku yakin Allah Maha Kaya, namun batin masih takut kekurangan. Itulah yang disebut spirit vibrasi, getaran batin yang terbelah. Doa naik, tapi keyakinan menahan, maka hasilnya tidak sampai. Dalam istilah para ulama, ini disebut doa yang tertutup oleh prasangka. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Artinya, jika engkau yakin Allah akan menolong, maka pertolongan itu datang. Tapi jika engkau ragu, maka keraguan itulah yang menjadi penghalangmu. Coba kita lihat dari kisah nyata, seorang pemuda sederhana dari Jogja dulunya hanya berjualan gorengan di sekolah. Setiap pagi ia membawa modal Rp2.000, tapi hatinya selalu berkata, "Ya Allah, meski aku miskin, aku percaya energimu melimpah.
Aku akan jalani ini dengan senyum dan rasa syukur. 5 tahun kemudian, ia memiliki bisnis makanan beku yang menembus pasar luar negeri. Ia tidak belajar ilmu motivasi dari barat, tapi ia belajar pasrah dan yakin dengan getaran syukur. Karena setiap hari ia mengucap doa dengan hati gembira, bukan dengan rasa takut. Inilah rahasia besar yang sering terlupakan. Hukum Allah bekerja dalam keseimbangan. Barang siapa berbaik sangka, maka baik pula yang datang. Barang siapa mengoyai-oyainya dengan iri, marah dan takut, maka yang datang pun serupa dengan apa yang dipancarkan. Semesta ini adalah cermin batin manusia. Jika engkau ingin mengubah luar, ubahlah dalamnya. Sahabat beriman, dalam ajaran Islam dikenal istilah tazkiyatun nas, penyucian jiwa. Ini adalah bentuk detoks energi spiritual, membersihkan hati dari amarah, iri dan dendam agar cahaya Allah mudah masuk. Sebagaimana air yang jernih memantulkan cahaya, hati yang bersih akan memantulkan keberkahan. Para wali Allah mengajarkan bahwa sebelum meminta sesuatu kepada Tuhan, kosongkan dulu wadah hatimu dari selain Dia, karena Allah tidak akan mengisi gelas yang masih penuh dengan dunia. Bayangkan seseorang yang berdoa dengan sepenuh jiwa, lalu melepaskan segala beban masa lalu. Ia menangis bukan karena lemah, tapi karena hatinya sedang dibersihkan. Air mata itu adalah wudu bagi jiwa. Ia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, aku lepaskan semua takutku, semua dendamku, semua kecewaku. Aku ingin Engkau saja yang mengatur hidupku." Maka saat itulah ruang dalam dirinya menjadi lapang dan energi rezeki pun mengalir tanpa hambatan. Sahabat beriman, ada hukum yang disebut oleh para ulama tasawuf sebagai hukum kekosongan suci. Artinya, siapa yang mengosongkan dirinya dari ego akan dipenuhi dengan rahmat Allah. Dan hukum ini berlaku bukan hanya dalam ibadah, tapi juga dalam rezeki. Saat kita berhenti memaksakan, Allah justru memberi. Saat kita berhenti mengeluh, Allah justru menambah. Sebab Allah suka kepada hamba yang yakin, bukan yang cemas. Ada pula hukum energi leluhur, yang secara spiritual disebut silsilah keberkahan. Terkadang rezeki seseorang tertahan bukan karena dosanya, tapi karena rantai energi dalam garis keturunannya masih membawa luka lama. Maka salah satu cara membuka rezeki adalah dengan memaafkan masa lalu, termasuk keluarga kita sendiri. Kirimkan doa untuk orang tua dan leluhurmu, karena doa itu memutus rantai energi berat dan menggantikannya dengan keberkahan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 21, "Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu mazzaka minkum min ahadin abada, walakinallaha yuzaki man yasya." Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak seorang pun dari kalian menjadi bersih. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Itulah rahasia mengapa para wali hidupnya tenang walau sederhana. Karena mereka bersih, mereka kosong dari amarah, mereka lapang menerima, dan kelapangan itu mengundang keberlimpahan. Sahabat beriman, rezeki bukanlah sesuatu yang perlu dikejar dengan panik. Ia seperti burung yang akan datang kepada tangan yang tenang, bukan yang gemetar. Maka, tugas kita bukan mengejar rezeki, tapi memantaskan diri. Jadikan pekerjaanmu ibadah, jadikan sedekahmu doa, dan jadikan kesabaranmu magnet keberkahan. Karena setiap tindakan yang dilakukan dengan niat ikhlas menjadi sinyal kepada langit bahwa engkau layak diberi lebih. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini adalah hukum Allah yang paling lembut tapi pasti. Ia menjanjikan jalan keluar bagi yang sabar dan bertakwa. Maka, tak perlu iri pada mereka yang terlihat kaya, sebab keberkahan tak selalu tampak dalam bentuk uang, kadang dalam bentuk ketenangan, kesehatan, keluarga yang harmonis, atau doa yang didengar. Hukum lain yang diajarkan dalam kehidupan adalah hukum manfaat tersembunyi. Rezeki besar datang kepada mereka yang memberi manfaat tanpa pamrih. Orang yang membantu sesama secara diam-diam tanpa ingin dilihat manusia sedang menabung energi keberkahan yang nilainya jauh lebih besar dari transaksi dunia. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka,
Jika engkau ingin kaya, jangan fokus pada jumlah, tapi pada manfaat. Karena manfaat memanggil keberkahan, dan keberkahan menarik rezeki. Sahabat beriman, dalam perjalanan spiritual manusia, terkadang yang paling berat bukan mencari, tapi melepaskan. Melepaskan kebiasaan membandingkan diri, melepaskan rasa tidak layak, melepaskan keyakinan lama yang salah bahwa kaya itu jahat, atau bahwa rezeki itu langka. Padahal Allah Maha Kaya dan Maha Memberi. Tidak ada batas bagi yang meminta dengan yakin. Maka jangan sekalipun takut menjadi hamba yang sukses selama kesuksesanmu diniatkan untuk menebar manfaat. Bayangkan jika setiap pagi engkau bangun dengan niat, "Ya Allah, jadikan aku saluran rezeki bagi orang lain." Maka malaikat akan mencatat niatmu sebagai doa dan membukakan jalan-jalan baru yang bahkan tidak terpikirkan. Karena hukum spiritualnya sederhana. Siapa yang memberi, dia akan diberi. Siapa yang menolong, dia akan ditolong. Dan siapa yang bersyukur, dia akan ditambah. Sahabat beriman, hidup bukan perlombaan kekayaan, tapi perjalanan penyadaran. Semakin tinggi kesadaran, semakin lapang rezeki yang datang. Karena yang dicari bukan angka di rekening, tapi kedamaian yang menenangkan. Seorang hamba yang sadar akan hukum Allah tidak akan panik menghadapi kekurangan, karena dia tahu bahwa setiap takdir sudah diatur dengan presisi ilahi. Ia tahu kapan harus berusaha, kapan harus diam, dan kapan harus berserah. Karena percaya bukan berarti berhenti berjuang, tapi berhenti takut. Kekayaan sejati adalah ketika engkau bisa memberi di saat tidak punya banyak, tetap tersenyum di saat diuji, dan tetap bersyukur di saat terlambat datangnya pertolongan. Karena disitulah Allah sedang mengajarimu makna sabar dan yakin. Maka, ubahlah caramu melihat dunia. Jangan lagi berkata, "Aku butuh uang." Katakanlah, "Aku butuh ridho Allah." Karena ketika ridho Allah datang, semua yang lain mengikuti. Sahabat beriman, sekarang bayangkan sejenak engkau berdiri di bawah langit malam. Hening, tapi penuh bintang. Setiap bintang itu adalah doa-doa yang dulu engkau panjatkan. Sebagian sudah menyala terang, sebagian masih menunggu waktunya. Jangan cemas, Allah tidak pernah menolak doa, Ia hanya menundanya sampai waktumu tepat. Maka teruslah berdoa, teruslah memperbaiki hati, teruslah percaya, karena Allah tidak akan mengecewakan hamba yang menggantungkan harapan hanya kepadanya. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling yakin. Rezeki tidak akan tertukar, sebab sumbernya bukan dari manusia, tapi dari Yang Maha Pencipta. Maka mulai hari ini, lepaskan rasa takutmu dan yakini kekayaan sejati bukan soal angka, tapi soal hubunganmu dengan Sang Maha Kaya. Sebelum kita akhiri, mari kita niatkan dalam hati. Ya Allah, bersihkan niatku, lapangkan rezekiku, dan jadikan aku hamba yang tahu kapan harus berusaha dan kapan harus berserah. Jadikan aku magnet kebaikan, bukan karena aku pantas, tapi karena Engkau Maha Pemurah. Jangan lupa sahabat beriman, tekan tombol like sebagai tanda dukunganmu. Tulis komentar terbaikmu tentang apa pelajaran paling berharga dari kisah hari ini, dan subscribe agar kita terus bisa bersama belajar memahami rahasia kehidupan dalam cahaya iman. Karena setiap dukungan kecil dari hatimu bisa menjadi amal jariah yang besar di sisi Allah. Semoga hari-harimu dipenuhi berkah, semoga rezekimu datang dari arah yang tak terduga, dan semoga setiap langkahmu selalu dijaga oleh cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.